Halo teman-teman, Kami dari SMK Negeri 2 Depok, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansyah. saya Rafa Robert Tungkah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas studi kas yang cukup relevan ya. Apa tuh, Bang? Nah, di perpus sekolah kita kan digunakan untuk kayak browser, materi, Ya, betul. terus Zoom, terus Google Meet, dan belajar ya tentunya. Ya, betul, Kak. Betul Tapi banget. ada beberapa siswa yang menggunakannya seperti mendownload file besar, menonton YouTube, dan bermain game. Nah, masalahnya tuh gimana tuh dari download game? Nah, jadi kan yang Zoom Meet ini butuh latency yang rendah ya, supaya dia nggak patah-patah. Nah, Iya, betul. jadi kita akan memisah antara Zoom dan alt traffic ini, biar ini. Dan juga latensinya juga tinggi ya, dan Hmm, tidak ada pembagian bandwidth yang adil antar siswa. nah gitu. Nah, Jadi untuk solusinya gimana nih kira-kira di Mikrotik? nah, langsung saja kita masuk ke topologinya ya. Nah, Kita di sini kita menggunakan router router hub HX AX Lite dari ya. Mikrotik. Nah, Oke. nah di Untuk port interface satunya kita terhubung ke ISP ISP. atau internet, dan untuk interface kedua kita terhubung ke LAN komputer yang ada di perpustakaannya, dan kita juga menggunakan WLAN-nya, wireless-nya untuk handphone dan handphone dan laptop. Jadi kita bridge WLAN-nya ini dan LAN 2-nya. Oke. Oke. Langsung saja kita ke konfigurasinya ya. Ya. Oke. Pertama-tama kalian sudah harus basic config dulu di sini ya. Kalian udah harus ada basic config. Nah, di sini udah buat ya. Dan kita masuk ke IP, DNS, dan allow remote request-nya dinyalakan. Kenapa? Karena secara default Mikrotik tidak akan menyimpan DNS cache dari permintaan klien dengan allow remote request yes. Mikrotik bertindak sebagai DNS resolver. Artinya dia bisa menyimpan domain yang kita diakses oleh klien tadi. Ini Nah, penting. jadi kesimpan di router ya. Ini penting karena bakal kita masukkan IP-nya ke address list-nya dari DNS. Lalu kita masuk ke DHCP server, teman-teman. Lalu DHCP setup, kita menggunakan interface yang tadi buat bridge, yaitu perpustakaan. Next aja sampai DNS server nih, teman-teman. Nah, DNS servernya diisi dari DNS server si Mikrotik ini. Nah, kita masukkan IP Mikrotik atau IP gateway-nya agar semua pakai Mikrotik sebagai resolver. Oke. Lalu kita membuktikan DNS cache-nya, teman-teman. Apakah cache-nya berhasil atau tidak? Kita buka dulu nih browsernya. Misalnya di sini Edge, kita Zoom, akses ya, oke, Zoom boleh atau Zoom. Meet. Zoom aja .com. Lalu kita lihat di sini di cache balik. Lalu nah di sini muncul semua Nah, kan. kecatat semua nih di sini Domain nih. dan IP-nya nih ada nih, tipe IP. Oke. Lalu kita bakal Masuk ke script ya. Oke, kita masuk ke scriptingnya, teman-teman. Ke script. Mana tuh? Lalu untuk nama scriptnya kita kasih DNS. Zoom Meet DNS. ya. Jadi namanya kalian bisa sesuaikan dengan DNS si Zoom Meet ini ya. Kan kita kan mau Zoom App. Ini kita sudah jadi, saya akan jelaskan fungsi script MIWEPA untuk setiap entry DNS cache yang mengandung kata Zoom atau Meet yang bertipekan A atau IP-nya, lakukan deklarasi variabel IP yang berisi nilai data dari entry DNS tersebut. Lalu kita masuk jika variabel di dalam address list priority site tidak ada, lakukan penambahan address yang ada di variabel IP ke dalam list priority site dengan timeout 1 jam ya di sini. Ya, betul banget. Lalu kita lanjut. Oke, lalu udah ini tinggal Kita by default aja kita nah, okekan, dan kita ke
schedulernya. Sistem scheduler. Sini kita masuk ke scheduler, kita plus add, kita kasih nama update DNS IP okay. Zoom Meet. Nah, kita masuk ke on event aja, sistem, terus ke scriptnya nih, masuk ke script. Nah, ini buat ngerunning si DNS Zoom-nya ya. Kita run, lalu kita kasih nama tadi, script tadi namanya DNS Zoom Meet. Nah, Oke. Kita di sini kasih interval waktunya bebas aja sih, cuman biar cepet kita 1 detik aja teman-teman. Jadi dia bakal nge-run setiap 1 detik gitu. Lalu sisanya by default aja, lalu kita oke. Lalu untuk step selanjutnya cek address list sudah bisa masuk apa belum di firewall, IP-nya sudah ada secara dynamic apa belum, kita lihat ya di firewall. Address list. Oke, masuk belum. Kenapa tuh Bang belum? Ya, kita belum buka browser nih. Kita browser, kita coba meet.com aja, meet.google.com. Lalu kita enter. Nah, masuk udah nih. Kelihatan muncul di sini ya, secara dynamic ya. Nih ada flag D-nya dynamic. Dan ini IP-nya tadi yang saya bilang yang diambil. Nah, bentar teman-teman. Kita masuk ke ToolTorch, lalu kita rencananya di sini live meet ya teman-teman, untuk ngelihat traffic real time-nya di Torch dan untuk lihat portnya juga teman-teman. Oke, di sini saya bakal ke Google sini Meet. Saya buat dulu Google Meet-nya. Kita udah masuk di sini teman-teman. Ya, sudah diizinkan. Lalu kita interface-nya yang tadi udah di bridge ya. Kita masuk lagi ke tools store-nya, sorry. Ya, di sini juga address list-nya juga sudah nambah, sudah bisa berarti ke tools store-nya tadi teman-teman. Nah ya, bridge yang tadi ya, perpustakaan, kita start. Dan di sini kita lihat traffic yang dari paling Google besar Meet ya. Traffic dari Google Meet. Selain Winbox ya teman-teman, di sini ada nih 3478 portnya dari transmit dan receive yang paling besar nih. Itu udah bisa dipastikan Meet-nya nih yang tadi. Karena kita nggak pakai yang lain, cuman trafficnya portnya udah kelihatan ya di sini ya berarti. 3478. Kita masuk ke manual di sini. Nah, saya pre-routing protokol TCP, destination portnya kita lihat tadi yang di Torch. Nah, di sini kelihatan di sini 3478. Nah, internet. Oh, itu ada 3478. Termasuk address tulis. Nah, address listnya di priority sites. Jadi ini gunanya buat masukin ke IP ini ya, list. Nah, kita copy aja di sini, copy. Nah, bedanya di sini kita ganti TCP jadi UDP. Nah, kita jadi buat menangkap ini ya IP yang tidak ketangkap di DNS cache-nya tadi, buat ke address list-nya. Oke, lalu kita bentar dinyalakan dulu so byte-nya, dan paket. Sip. Nah, pas lagi general, channel masih pre-routing di sini. Destination address list, masukin priority sites, protokolnya kita pakai TCP, actionnya kita pakai mark connection. Nah, ini kita masukin sini namanya ya, actionnya connection, tandai koneksi, sorry salah, Zoom Meet. Nah, satu tips namanya untuk di sini ya, pass-through-nya dinyalain supaya dia bisa meneruskan rule-nya ke bawah. Jadi di copy biar cepat. Nah, diubah di sini ubah protokolnya lagi ya, jadi TCP jadi UDP lagi. Jadi ada 2 tuh. Nah, untuk kasih nama mark connection atau paketnya usahain sih general pre-routing selinier mungkin ya. Nah, paket connection marknya kita ke connection Zoom Meet. Nah, sini
mark paket, tandai paket, new paket mark, sini PKT, paket, zoom, PKT. meet. Zoom meet. Password-nya kita nonaktifkan Kenapa karena nih? tidak ada rules di bawahnya lagi. Oh iya. Oke. Lalu Oke. untuk pemberian nama juga kalian harus yang benar ya, harus sesuai dengan fungsinya. Jangan asal nanti orang lain ketika baca melihat konfigurasi kalian menjadi bingung gitu karena namanya seenaknya kalian. Dan di sini mungkin show kolomnya ya dihapus beberapa nih biar kelihatan byte dan paketnya. Oke, kita hapus apa nih? Matiin ya, ya. interface list. Oke. Nah, sudah kelihatan nih byte dan paketnya udah nambah ya di sini kelihatan. Sudah jalan ya, sudah running di sini. Udah bertambah nih, bertambah banyak. Nah, oke. Sudah nih, udah kelihatan di sini. Lalu kita lanjut di sini ke namanya queue ya, langsung queue aja. Ya. Nah, kita buat queue baru di sini. Nah, namanya di sini all traffic bandwidth ya. Nah, di sini targetnya kita masukin target yang sudah tadi di bridge ya, perpustakaan. Nah, di sini max limitnya kita kasih 50 mega, 50 mega. Targetnya juga bebas teman-teman, bisa IP client atau network atau interface-nya. Cuman di sini kan yang kita mau kita kasih name di sini, baru zoom meet. Ini buat yang nandain zoom meet tadi ya. Nah, iya betul. Max limitnya disamain kayak all bandwidth. Nah, di paket mark ini kita masukin yang tadi kita buat di Mangle ya. Ini tadi udah kita tanda ya di firewall. Nah, limitnya kita kasih 30 mega per 30 mega. Priority-nya karena zoom prioritasnya 1, jadi kita kasih 1. Nah, karena penting menjadi priority-nya menjadi 1 ya, teman-teman. Karena kita kasih yang di atas ini all bandwidth. Ya. Oke. Nah, di sini kita buat copy aja. Nah, di sini kita all traffic buat namanya. Oh, jadi ini traffic lain selain zoom dan meet tadi ya? Nah, iya betul. Masuk advance. Paket marknya. Kita pakai no mark di sini ya. No mark. Nah, udah 20, ini 20. Priority-nya kita ganti karena tadi udah diisi 1 sama zoom meet. Karena kita ingin all traffic-nya ini priority-nya di bawah zoom meet lah istilah kata. Nah, sini sudah. Karena kalau priority 238 mungkin bisa, cuman kita kasih space aja teman-teman buat mungkin kalau kita mau nambahin queue lain gitu di priority 23, jadi ya enak. Jadi ini kita kasih space aja di tengah, kita priority 8. Untuk solusi dari latensi dan delay-nya tadi di Zoom gimana nih Bang? Karena kita udah di queue, lalu? Nah, untuk solusinya, jadi kita pakai yang namanya QCAC ya. Ini khusus untuk router OS 7 aja. Nah, apa sih fungsi QCAC itu? Nah, QCAC ini adalah berfungsi untuk menurunkan latensi ya dan menjaga kelancaran trafik jaringan. Kita menggunakan QCAC type. Kenapa CAC? Karena CAC adalah algoritma antrian pintar yang dirancang untuk mengelola trafik secara efisien dan adil. CAC menggabungkan berbagai fitur penting seperti pembagian bandwidth yang seimbang seperti PCQ dan serta mengontrol latensi dan fire queuing yang mirip dengan FQ Codel. Nah, jadi ini solusi yang pas banget nih ya Bang ya. Q-type CAC ini untuk tadi permasalahan kita tadi di study cases. Kita mungkin bisa kasih nama type name-nya CAC ya Bang ya. Kinnya juga CAC. Untuk bandwidth limitnya ini gimana Bang? Nah, fungsinya parameter. Untuk bandwidth limitnya di sini yaitu namanya bandwidth limit ya. Mirip seperti di PCQ. Kita bisa membatasi berapa maksimal rate limitnya kayak di PCQ. Nah, di sini ada auto rate ingress. Penyesuaian otomatis kecepatan berdasarkan kualitas koneksi masuk. Fungsinya cocok buat koneksi yang fluktuatif. Misalnya kayak jaringan seluler gitu ya Bang? Oke. Lalu untuk parameter selanjutnya overhead ya. Nah, di overhead ini
adalah penambahan paket header dalam sebuah koneksi. Di sini biarkan saja secara default karena kita udah nggak perlu isi manual sebab sudah ada predefined-nya. Aman jadi ya. Lalu kita masuk ke parameter selanjutnya. MTU adalah ukuran minimum paket yang dihitung oleh CAC. Nah, oke, lanjut di sini overhead SAMs. Jadi overhead SAM ini untuk apa nih Bang? Overhead SAM ini untuk preset otomatis untuk menghitung overhead berdasarkan jenis koneksi. Oke. Di bawahnya lagi ada namanya diffserve. Diffserve ini adalah klasifikasi trafik berdasarkan prioritas. Oke. Nah di bawahnya lagi act filter, mengurangi jumlah paket AKK TCP yang dikirim. Fungsinya menghemat bandwidth upload saat kamu lagi download besar-besaran. Gitu. Oke, jadi kita aktifkan aja nih, pilih yang parameter filter di sini ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya, parameter selanjutnya. Nah, parameter NAT di sini ya. Jika NAT diaktifkan, maka CAC akan mengenali alamat IP setelah NAT. Supaya CAC bisa membedakan aliran data dari tiap perangkat meski pakai IP publik yang sama. Nah, oke, kita hidupkan di sini. Lalu mungkin kita jadi sudah sampai sini aja konfigurasinya. Sisanya dibiarkan by default aja, aman ya? Oke. Jadi mungkin kita bisa masuk ke uji latensi nih Bang ya. Kita uji coba nih, bisa apa enggak? Sebelum kita pasang, kita bandingkan dulu nih latensinya ketika QCAC sebelum dipasang dan sudah dipasang. Nah, oke. Di sini show column. Oke. Untuk download, perlihatkan download dan uploadnya. Oke. Jadi oh ya, kelihatan nih Bang ya? Iya, di sini kelihatan trafiknya di sini, KBPS-nya. Udah terpisah dengan baik nih. Nah, zoom kan kita nggak buka zoom, jadi udah nih. Udah terpisah dengan baik. Sip, kita buka browser di sini. Bentar. Nah, kita di sini pakai situs Buffload ya. Salah, Buffload. Sorry. Buffload. Oke, lagi dites dia ya. Nah. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, di sini kelihatan ya 400. Nah, naik nih. Nah, naik tuh. Merah tuh. Nah, oke, di sini trafiknya merah. Dan kita tunggu. Zoomnya nggak kena, berarti udah bagus ya? Udah kepisah ya berarti. Traffic dan zoomnya. Oke, udah benar ya. Udah jalan nih. Oke. Oke. Wah, pengen gede ya. Nih, plus 67 milisecond. Nah, keluar nih hasilnya. Buffload C. C nih, waduh. Lumayan jelek ya. Kacau. Dan untuk audio call-nya juga di sini tidak disarankan ya, karena boleh tapi experience-nya agak kurang, dan untuk low latency gaming-nya juga tidak disarankan. Video conference-nya juga kurang lah. Jadi kurang experience-nya, lalu kita ganti ke CAC aja langsung lah. Di Q-type-nya kita ganti, oke. Di sini kita oke. Oh, yang satunya juga berarti ya? Iya, kita dua-duanya. Kita oke. Nah, kita tes lagi nih. Apa perbedaan sebelum dan sesudah di CAC? Nah, oke, tunggu. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, oh iya. ping-nya download aktifnya 0. Masih 0 milisecond nih, teman-teman. Nah, udah keluar nih hasilnya. Grade-nya udah A+ nih, naik kelas nih, Bang. Wah. Untuk your connection juga udah kecentang semua nih, aman ya. Nggak ada peringatan sama kayak tadi ya. Untuk download aktifnya juga 0 milisecond dan upload aktifnya juga 0 milisecond nih, teman-teman. Lalu untuk jitter-nya juga turun nih, jadi ini ya 1,1 milisecond. Nah, udah berhasil lah guys ya. Berarti udah berhasil. Jadi sekian video dari kami. Kami pamit undur diri. See you.